Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahirah wa batinah, qadiman wa hadithan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para jemaah majelis ta'lim al-ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan hari kedua dengan tentunya harus memupuk rasa semangat kita, dan tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin hari pertama kita masuk Ramadan, dari mulai sahur, ibadah-ibadah lain sampai pada berbuka puasa. Tadi malam kita lanjutkan sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih dan witir. Bagi yang sholat tahajud, membaca Al-Quran, berbuat kebaikan, sedekah dan sebagainya, mudah-mudahan Allah ridhoi kita dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Para hadirin majelis ta'lim Shalah al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah membahas kajian kita bersama, yaitu kitab hadis Bulughul Maram karangan Imam Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, yang sering kita mengenalnya, familiar atau mengetahuinya dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, mari sebelum kita melanjutkan bahasan kita tentang masih dalam kitab Syiyam, karena memang sedang Ramadan, mari kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Sayyidul Kitab, yaitu Al-Alim Al-Alama Al-Kabir Al-Syahir Al-Hafidh Ibn Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila al-alim al-alama al-kabir al-muqaddas Syahir Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Innallaha ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaghfir lahu wa min barakatihi wa ulumihi wa sirrihi wa nafa'atihi fid dini wad dunya wal akhirah fi kitab Bulughul Maram. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaat yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama, biografi dari buku atau dari kitab Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini adalah seorang mufassir, kemudian seorang muhaddis, hafal banyak hadis, kemudian menjadikan buku, membuat buku yang bercana banyak bukunya. Ada Bulughul Maram yang intinya adalah dasar pokok hukum-hukum Islam. Kemudian di awal kemarin kita sudah membahas tentang Syiyam, kitab Syiyam. Jadi kalau ada orang di dalam hadis yang pertama kemarin bahwa kita dilarang
untuk berpuasa saat sehari atau 2 hari menjelang memasuki awal Ramadan. Ya, jadi contohnya misalkan puasanya hari ini atau tahun ini hari Selasa, berarti kita hari Senin dan Ahad dilarang puasa, dilarang puasa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun illa rojulan kana yasumu sauman falyasum. Namun ketika ada seseorang yang dia memang senantiasa berpuasa sunnah, terbiasa melakukan amalan-amalan sunnah, salah satunya adalah berpuasa. Apakah itu puasa Daud? Puasa Daud berarti hari ini puasa, besok tidak puasa, besok puasa, tidak puasa. Puasa sunnah Daud. Atau mungkin yang kedua puasa Senin dan Kamis, dia senantiasa istiqomah berpuasa. Kemudian atau juga mungkin saat puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, sehingga dia khawatir dan dia tidak rela kalau amalan-amalan sunnahnya ia tinggalkan, dikhawatirkan hatinya merasa tidak rela. Itu maka orang-orang yang terbiasa melakukan seperti itu ketika memasuki awal Ramadan, misalkan hari Selasa, maka ketika ia terbiasa berpuasa Senin Kamis, dibolehkan falyasum, oleh Rasul dibolehkan puasa aja nggak apa-apa hari Senin dengan niat bukan niat Ramadan, tapi niatnya adalah puasa sunnah hari Senin. Itu salah satunya di hadis yang pertama. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan memasuki hadis yang kedua. Namun sebelum hadis yang kedua, kemarin kita sudah jabarkan bahwa apa itu puasa. Pengertian dari puasa, al-asyamu fil lughah al-imsak. Puasa dalam arti lughah bahasa yaitu menahan diri, ya. Istilah wa syar'an al-imsaku adil muftirat minal fajri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi au ilal maghrib. Menahan segala sesuatu, ya, yang membuat terbuka dosa-dosa kita, ya, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah. Anil mufturat min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, ya, jadi dari sejak menjelang subuh, azan subuh, sampai guru bisyam, sampai terbenamnya matahari menjelang waktu maghrib. Itu pengertian daripada puasa. Ma'an niat. Dan jangan lupa yang paling penting adalah selalu didahului dengan niat. Ya, kenapa? Karena kalau tidak didahului dengan niat, maka itu tidak puasa. Bagaimana kemarin yang disampaikan oleh Rasulullah, man lam yajmas syiyam qabla al-fajr fala syiyama lahu. Apabila seseorang tidak disertai niat sebelum datangnya fajar, apakah itu di malam hari, ya, qabla fajar, sebelum datangnya fajar, malam hari sampai ya sekitar jam 4 lah, fala syiyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya, penting, niat itu penting. Kenapa? Karena niat itu adalah menjadi rukun wajib dalam berpuasa. Baik. Kemudian pada hari ini saya akan sampaikan sebelum masuk hadis kedua, dalam berpuasa memiliki syarat wajib puasa, syarat wajibnya, syarat sahnya. Syurutus syam huwa khamsatun. Ada 5. Ya. Yang pertama adalah al-islamu, muslim, beragama Islam. Ya, jadi syarat sah puasa yang pertama yang memang seseorang itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ingat, puasa wajib hanya di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Islam. Dengan demikian, apakah dia itu kafir atau dia mungkin murtad, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa.
Mas, kalau ada mungkin tetangga yang kafir atau yang non muslim, katakanlah bahasa halus non muslim, ingin ikut-ikutan puasa, ya silahkan saja. Mungkin mereka ingin tahu rasanya bagaimana berpuasa bersama kita, gitu. Ya silahkan saja ya. Tapi dalam hal kita bersiam, syarat sah pertama adalah dia Islam, maka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mukallafun, sudah balik, akil balik. Ya. Kapan sekira akil balik? Lin nisa, bagi seorang wanita, bagi anak perempuan itu di kisaran 10 sampai 11 tahun selama sudah mengeluarkan darah kotor atau yang disebut dengan haid. Begitu juga dengan seorang anak laki-laki di kisaran 12 tahun ya, ke atas 12 13 ya. Atau mungkin selama kurang dari 12 tahun mungkin, tapi dia sudah mengeluarkan atau sudah pernah mimpi basah, mengeluarkan mimpi basah. Jadi dia sudah menjadi mukallafun, sudah balik. Nah, Mas, kalau ada anak-anak yang berpuasa setengah hari, oh nggak masalah. Itu ibtidak namanya. Ibtidak itu adalah melatih persiapan menuju balik. Jadi sama seperti anak saya, ketika dia di bawah 9 tahun, ketika dia 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun bahkan, sudah kita latih untuk kita ikutkan sahur bersama, kita bangunkan, kita kenalkan ajaran Islam tentang bab siam Ramadan ini. Nah, dalam bulan Ramadan itu banyak keistimewaannya. Salah satunya ketika kita melakukan sahur, kemudian di dalam sahur ini kita sebelumnya melaksanakan sholat tahajud bersama, nggak apa-apa bersama, ya, supaya melatih tidak melatih anak-anak kita, ya, sebagai persiapan dia ketika nanti sudah balik, dia tahu, oh kebiasaan orang tua saya dulu akan terkesan seperti saya dulu. Sampai dulu sebelum sahur kita diajak oleh ayah atau ibunya sholat tahajud bersama, baca Quran timbang-timbang 1 halaman misalkan. Lalu setelah itu sahur. Ya. Kemudian saat sahur kita ajarkan kepada anak kita untuk senantiasa memohon kepada Allah, berdoa. Karena fihi barakah, fihi mustajaban di waktu sahur. Berdoa, memohon kepada Allah di waktu sahur itu mustajab. Dan itu adalah salah satu waktu yang menjadi keberkahan dari Allah. Maka wajib sahur. Berpuasa Ramadan wajib harus sahur. Kemudian kita diajarkan untuk ayo mari kita sama-sama sholat subuh berjamaah di masjid maupun musola. Mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini loh ghirah keistimewaan di bulan suci Ramadan saat di pagi-pagi hari. Ya. Kemudian bulan suci Ramadan juga nanti kita ajarkan kepada anak kita melatih puasa. Kenapa melatih puasa? Ya, secara sosial kita akan merasakan rasanya bagaimana kalau kita lapar, bagaimana kalau kita harus menahan hawa nafsu, menahan lisan kita untuk tetap terjaga, menahan mata dan telinga kita, menahan perilaku kita ketika berpuasa Ramadan. Ayo lagi puasa, nggak boleh marah, nggak boleh jangan sembarangan, ya, nggak boleh menonton atau melihat HP terus menerus seperti itu karena lagi puasa. Itu salah satunya. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian kalau puasa cuma sampai setengah hari, nggak apa-apa. Nggak ada dalilnya, Mas. Bukan masalah nggak ada dalilnya, tapi ini menjadi tarbiyah untuk anak kita. Ya. Kenapa? Khawatir anak kita misalkan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun belum balik, kita langsung paksakan, ayo nak puasa sampai pada 1 hari full maghrib. Khawatir, ya. Dan itu supaya terbiasa dari awal kecil dulu, puasa sampai zuhur, kemudian lanjutkan puasa sampai asar, lanjutkan puasa sampai maghrib. Itu. Jadi tarbiyah itu tidak langsung stop, tapi step by step.
step by step seperti itu. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa di hari kedua di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita masih mengaji, ya, mengaji. Tadi syarat wajib orang berpuasa Islam, yang kedua adalah mukallafun, orang yang sudah berakal dan baligh. Artinya adalah orang gila juga tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, juga tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena tidak secara syar'i dia tidak sehat jasmani dan rohani. Jangankan seperti itu, orang sakit dia juga memiliki halangan uzur. Termasuk wanita yang istimewa memiliki halangan setiap bulannya, uzur syar'i. Baik. Selanjutnya yang nomor 3 dari syarat sah wajib berpuasa adalah memiliki kemampuan, baik mampu secara indrawi, mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Kemudian secara ukhrawi, contoh misalkan punya penyakit yang ternyata membuat dia ketika berpuasa sakit parah, contoh misalkan lambung yang sudah tidak bisa dikompromikan. Nah, itu memiliki uzur dan toleransi berpuasa. Nah, artinya nanti suatu ketika dia setelah berpuasa bisa membayar fidyah karena sudah tidak ada kemampuan, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ketiga adalah berkemampuan secara syar'i. Kemudian selanjutnya syarat sah wajib orang yang harus berpuasa di bulan suci Ramadan adalah yang pertama adalah as-sihah, yang keempat adalah as-sihah, sehat jasmani dan rohani. Ya. Ukuran sakit yang menjadikan boleh tidak berpuasa adalah sekira dia adalah sakit parah, kemudian sembuhnya lama, apalagi penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Ya, kalau penyakitnya misalkan hanya korengan, luka, bahkan kalau misalkan kakinya sedang cacat, kesleo dan sebagainya, tapi dia berkemampuan kemudian sehat, dalam hal pencernaannya sehat, semuanya di dalam perut ini berhubungan dengan pelaksanaan puasa Ramadan dia sehat, maka wajib berpuasa. Itu lebih utama. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasyah al kabir wal mar'ah kabir la yastati'ani ayyasuma fal yud'ima ma kana kulli yaumin miskin. Dialah orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, keduanya tidak mampu berpuasa selama hidupnya karena memang sudah sangat tua, sangat sepuh, maka baginya adalah setiap hari salah satu orang miskin ini memberikan fidyah. Ya. Artinya adalah ketika dia sudah tidak mampu sama sekali berpuasa, maka dia boleh tidak mengqadha puasanya di bulan lain, tapi dengan membayar fidyah. Nah, tapi kalau kita yang masih muda seperti ini, kemudian sedang sakit, misalkan demam atau pilek, panas, tipes misalkan, maka ketika nanti saat di luar bulan puasa kita sembuh, maka dia harus mengqadha, mengganti puasa saat puasa wajib Ramadan tadi ditinggalkan. Tapi kalau sudah sangat sepuh, sangat tua renta, maka dia diberikan toleransi uzur syar'i, dia bisa membayar fidyah. Lalu bagaimana kalau dia seorang miskin? Maka nakul yaumin miskin, dia hari-hari miskin, kebutuhannya kurang. Fayud iman, ya, maka dia harus memberi makan. Jadi kalau misalkan dia nggak puasa, kalau misalkan dia secara ekonomi sangat kurang, minimal dia memberi makan satu orang miskin sehari. Nggak bisa juga, ya, minimal memberi makan satu orang miskin sekali sehari, kata Rasulullah. Nggak bisa juga, ya sudah,
kamu punya harta yang berapa secukupnya, kamu yang penting nafkahi keluargamu, nafkahi istri dan anakmu. Itu saking Nabi sangat mulia sekali memberikan toleransi kepada orang-orang. Jadi hukum itu tidak ada yang hukum yang memang harus kita saklek, tapi ada juga yang ada toleransi muamalah tadi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah muqimun, orang yang mukim, tidak musafir. Jadi misalkan dia tinggal di suatu tempat, misalkan di Bekasi, ya memang hari-hari dia tinggal di Bekasi, itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Ya, tapi ketika dia musafir berpindah-pindah di Bekasi 3 hari, misalkan di Surabaya 3 hari, di Kalimantan 3 hari, di mana itu tidak ada, artinya ada toleransi, itu kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan dia bisa tinggalkan selama bepergiannya itu musafirnya lebih dari sekitar sama nuna 80 kiloan. Kalau kita hitung pasti sekitar 82, 83, 84 kilo. Dari sini ke Bandung itu sudah menjadi musafir yang ada toleransi. Ya, bukan berarti menyepelekan puasa, bukan. Tapi ada toleransi untuk muftirah, berbuka. Ya, jadi toleransi. Tapi kalau kuat saya dari sini ke Bandung, apalagi sekarang tinggal tol cus, nggak nyampe 2 jam, 3 jam nggak nyampe. Nah, bahkan kalau sampai tidak kuat, kemudian Masya Allah itu. Jadi secara keutamaan kewajiban berpuasa, dia memang benar-benar mujahadah, sungguh-sungguh. Kemudian nanti biasanya dalam syarat sah wajib puasa ini adalah ada pos untuk Allah memberikan keringanan kepada kita adalah ketika mudik, biasanya seperti itu. Mudik kalau yang ke Jawa, Jawa Tengah dan sebagainya itu lebih dari 100-200 kilo itu boleh, ya boleh mendapatkan toleransi karena uzur syar'i, ya bepergian atau musafir, sehingga dia boleh meninggalkan puasa atau boleh berbuka. Tapi nanti ketika sudah selesai dari bulan suci Ramadan, maka dia harus mengqadha, mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan karena musafir tadi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi syarat sah wajib. Mudah-mudahan kita bisa nambah ilmu lagi. Kita akan masuki hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram. Qala al-musannif rahimahullah, al-alim al-alamah al-kabir al-muhaddas al-syahir al-hafidh Ibn al-Hajar al-Asqalani bi sanadihi di kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam min kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babus siyam. Hadis kedua. Wa'an Amr bin Yasir, dari sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu an, semoga Allah meridai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma al-yawma alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Al-Qasim. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-Hamsah, sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis yang kedua ini, hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah datang dari sahabat Amr bin As, salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma al-yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari tertentu, ya, insyaallah. Barang siapa yang dia berpuasa pada hari tertentu, ya, kemudian alladzi yushaqqu fih, tapi di situ ada keraguan, qad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa itu Abul Qasim?
Abul Qasim itu adalah sebutan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memiliki seorang putra, ya, dari 7 putra putri. Salah satunya adalah Al Qasim. Qasim namanya, maka disebut dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Man shamal yaum alladhi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim. Dan siapa yang berpuasa pada suatu hari tersebut, namun satu hari tersebut itu ada keraguan, maka dia adalah termasuk orang yang bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abul Qasim. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika bulan suci Ramadan itu tanggal 1 Ramadan belum masuk, misalkan masih sekitar 29 Syaban, kemudian dengan keraguan belum melihat hilal, kemudian imkanur ru'yat belum, ru'yatul hilal belum, karena mungkin sebab mendung dan sebagainya, nah itu sama saja bermaksiat. Maka lebih baik jangan. Ketika kita ragu, besok puasa belum ya, tanggal 1 belum ya, daripada ragu, mending tidak usah berpuasa dulu, menunggu kejelasan dulu. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Dan hadis ini adalah mu'allaqan. Apa itu hadis mu'allaqan? Hadis mu'allaqan itu adalah hadis yang menurut 5 imam, khamsah. Ya, khamsah. Kemarin kita sudah berbicara tentang kutubus sab'ah, kutubus sittah, kutubul khamsah, kemudian muttafaqun arba'ah, salisah, dan muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya, wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an huma, semoga Allah meridainya, meridai anaknya yang bernama Abdullah, dan meridai Umar radhiyallahu, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar ibnu Umar. Ya, Umar bin Khattab, ya. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah, muttafaqun alaih. Wal muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30, walil Bukhari fa akmilu al-iddat 30, walau fi hadis Abi Hurairah fa akmilu iddat Sya'ban 30. Masyaallah. Hadis yang ketiga ini menjelaskan lebih rinci daripada hadis yang kedua tadi, ya. Wa ani bin Umar, dari anaknya Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, anhuma, semoga Allah meridai keduanya, waqala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kamu melihatnya. Melihat apa itu? Ya dulu hadis al-hilal, melihat hilal, fasumu. Jadi kalau sudah ru'yatul hilal, ya, ra'aitumu, dari kata ra'a yar'i, ru'yatun berarti penglihatan terhadap bulan, imkanur ru'yah berarti bulan itu terlihat ada wujudul hilal, ya, tapi belum memenuhi kriteria ru'yatul hilal. Tapi kalau dulu sudah melihat tanpa ada teropong, tanpa ada alat-alat teknologi, biasanya susah. Nah, tapi ternyata dia melihat karena cerah dan sebagainya di pinggir pantai, di ufuk dan sebagainya, fasumu, kata Nabi, kalau sudah ada yang melihat, fasumu. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, dan apabila memang sudah puasanya ini sampai misalkan 29 hari dan ternyata sudah melihat hilal kembali, faftiru, maka berbukalah, berlebaranlah, beridul fitrilah. Fa inna ghumma 'alaikum faqdurulah. Nah ini, dan maka apabila ghumma, tertutup mendung, jadi makanya ada disebut di dekat Masjid Nabawi itu disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Dari kata al-ghumma artinya mendung, al-ghamamah adalah kita mengharap supaya mendung terkumpul, al-ghamamah. Waktu itu dipakai Rasulullah untuk sholat istisqa, memohon turun hujan.
Maka di tempat itu sekarang dibangun masjid, diberikan nama Masjid Al-Ghamamah. Ya, kurang lebih 20 sampai 30 masih ada di area sekitar Masjid Nabawi. Ya, 20 meter lah. 10, 20, 30 meteran kurang lebih Masjid Al-Ghamamah. Kemudian 10 meternya lagi Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ke arah timur itu ada Masjid Ali. Masjid Ali, bukan Bir Ali tapi Masjid Ali, di mana tempat itu dulu rumahnya Ali bin Abi Thalib. Sini juga tempatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu. Jadi yang kedua ini menjelaskan hadis yang pertama. Kemudian selanjutnya hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga ini sama. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Berarti kalau sudah lihat mendung ternyata nggak terlihat hilalnya, faqdurulah. Itu sudah menjadi takdir Allah, maka ikuti. Bagaimana caranya? Faqbilu al-iddata salatin. Maka sempurnakanlah ya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau ketika sudah masuk bulan Ramadan, ternyata di tanggal 29 Ramadan itu tidak terlihat, tertutup mendung, maka fa'akmilu al-iddata salatin. Sempurnakan puasa kamu menjadi 30 hari. Walau fi hadis Abi Hurairah fa'akmilu iddata Sya'ban salatin. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, masih di bulan Sya'ban, 29 hari, seperti yang kemarin dilakukan sidang isbat oleh pemerintah Kementerian Agama, 29 hari, 30 hari Senin, fa'akmilu, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga puasanya setelah tanggal 30 tadi. Ya. Itu demikian hadis yang ketiga. Alhamdulillah kita cukupkan karena sudah lebih dari 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi di kitab Bulughul Maram ini sedikit-sedikit kita, nggak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada khilaf, salah dan kekeliruan dalam pembahasan kitab Bulughul Maram ini. Saya mohon maaf lahir batin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah dan hari kedua. Mudah-mudahan sehat lancar. Amin.